Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan poin yang kedua ya dari bab ini, yaitu kurban. Arti kurban ya, kurban ya, atau dengan bahasa yang lainnya itulah adalah al-udhiyah. Artinya secara bahasa ya, bahasa Arab terambil dari kata qarraba ya, yang berarti dekat atau ya, dekat, qoroba dekat, qorib dekat ya. Secara istilah ya, ibadah ya, kurban ini merupakan ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu ya, hewan tertentu nanti akan dijelaskan ya, atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan harapan taqarrub ilallah ya, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban ini merupakan bentuk ibadah. Dalilnya adalah ya, surat Al-Kautsar ya, surat ke-108 ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Wanhar ya. Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas fasholli lirabbika wanhar merupakan dalil tentang kurban ya, dari Al-Qur'an surat Al-Kautsar ya. Hukumnya ya, apa hukum kurban? Sunnah muakkad, sama dengan hukum akikah, sunnah yang sangat dianjurkan. Orang yang mampu berkurban namun tidak melaksanakannya ya, punya duit banyak ya, tapi tidak melaksanakannya, maka hukumnya makruh, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya. Jadi ketika kita ini ya punya rezeki yang banyak, mempunyai harta kekayaan yang banyak, kok waktu kurban tidak mau melaksanakan, hukumnya makruh ya, bukan haram tapi makruh. Makruh itu ya dibenci oleh Allah ya, bahkan di dalam hadis Nabi dikatakan ya, jangan mendekati tempat sholat kami ya. Fala yaqrabanna musallana ya, jangan mendekati tempat sholat kami. Artinya orang punya duit kok gak korban ya, jangan ikut sholat bersama Rasulullah di lapangan sholat hari raya Idul Adha. Binatang hewan untuk korban nanti sudah ditentukan ya, binatang-binatang tertentu, hewan tertentu. Nah, apa saja? Unta ya, sapi, kerbau, kambing, domba ya. Karena di negara kita gak ada unta ya, biasanya yang ya orang-orang kita, orang negeri kita di Indonesia ya kurban dengan sapi. Ada yang kurban dengan kerbau di sebagian daerah Sumatera atau di daerah Jawa Barat, kambing ya. Ketentuan umur, unta umurnya 5 tahun, sapi kerbau umurnya sudah 2 tahun, kambing 2 tahun,
domba biri-biri umur 1 tahun atau telah berganti gigi. Ya, ini domba ini yang besar tanduknya. Selanjutnya ya, ketentuan fisik hewan kurban. Hewan kurbannya ya harus sehat dan organ tubuhnya lengkap ya. Lengkap, ada kakinya, ada tanduknya, ada telinganya, tidak boleh ada yang terputus. Tanduknya tidak patah ini ya, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, tidak kurus kering. Karena kurban merupakan ibadah dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dipilih hewan yang bagus ya, karena sedekah itu ya syaratnya harus yang bagus, diberikan kepada Allah, diserahkan kepada Allah ya, bagus, yang bagus. Anak-anakku ya rahimakumullah ya, ketentuan jumlah pengkurban unta, sapi, kerbau untuk 7 orang ya, jadi patungan. Kalau beli sapi ya patungan 7 orang bisa beli sapi. Tapi kalau untuk 1 kambing untuk satu orang ya. Sudah banyak di daerah-daerah ya, di tempat lingkungan kita ya, banyak yang kurban sapi dengan cara patungan 7 orang. Dalil ketentuan pengkurban, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah ya, al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin ya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, katanya kami pernah menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah, tahun perjanjian antara umat Islam dengan orang-orang kafir Mekah untuk damai, janjian untuk damai selama 10 tahun ya, dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu sapi juga kepada 7 orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jelas ya, 7 orang. Kemudian waktu dan tempat menyembelih, kapan disembelih ya? Disembelih setelah sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kalau sebelum sholat Dzulhijjah disembelih bukan namanya kurban ya, namanya penyembelihan biasa. Dan 3 hari tasyrik ya, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah ya. Jadi 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Boleh dilakukan pada siang hari ya, pagi hari, siang hari, sore atau malam hari pada hari-hari tersebut ya, sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah ya. Jadi sebelum matahari terbenam. Kalau sudah matahari terbenam itu menandakan sudah punya maghrib, berarti sudah berganti tanggal jadi 14 Dzulhijjah, tidak boleh. Jadi terakhirnya adalah 13 Dzulhijjah ya, sore hari. Kalau sudah sampai maghrib ya sudah ganti tanggal, tidak boleh dilaksanakan. Anak-anakku rahimakumullah ya, kemudian tempat yang disunahkan adalah tanah lapang ya. Ini gambarnya tanah lapang. Tujuannya apa? Dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan, untuk mengajari kaum muslimin tata cara kurban yang benar ya. Diletakkan di tempat terbuka, semua orang tahu, oh ini sudah waktunya menyembelih, oh ini cara menyembelihnya begini ya, dihadapkan kiblat ya, dibaringkan, kemudian disembelih pada bagian lehernya ya. Selanjutnya ya, doa ketika menyembelih ya hewan kurban.
Sunnah bagi orang yang berkorban, sohibul kurban, adalah untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Jadi kalau yang mampu menyembelih sendiri ya korban kambing ya disembelih sendiri, itu sunnah karena Nabi melakukannya. Namun boleh diwakilkan kepada orang lain ya. Kalau tidak berani menyembelih ya, belum pernah menyembelih, takut menyembelih, boleh diwakilkan kepada orang lain ya. Doanya bismillah ya. Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka an ya, kalau nama saya ya an Muhammad Najih ya. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minka ya. Ya Allah ya, dengan menyebut nama Allah, Allahu akbar, Allah Maha besar, Allahumma ya Allah, hadza minka ya. Segala sesuatu berasal darimu, ini darimu, walaka dan untukmu, an dari ya disebut Muhammad Najih ya. Kemudian disembelih. Nah itu doanya ya. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka an ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, selanjutnya cara dan jumlah pembagian daging kurban. Cara pembagian daging kurban dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Nah ini ya. Belum mentah dibagikan, dimasak sendiri-sendiri di rumah. Nah, sebagai syiar bahwa pada hari itu semua kaum muslimin berbahagia masak-masak di rumah ya. Jumlah maksimal yang diperbolehkan untuk diambil oleh orang yang berkorban, sohibul korban ya, paling banyak adalah 1/3. Gak boleh mengambil setengahnya, gak boleh mengambil keseluruhan. Kalau mengambil keseluruhan bukan korbannya tidak ada manfaat untuk fakir miskin pada orang lain. Nah, paling maksimal 1/3 dari hewan yang dia korbankan ya. Hikmah ya. Sekarang hikmah pelaksanaan korban. Nomor 1, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ceritanya sudah masyhur, sudah terkenal ya, bagaimana Nabi Ibrahim ini pernah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Ketika mau disembelih ya, tidak jadi, diganti oleh Allah dengan kambing yang besar. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menyembelih hewan kambing tersebut. Nah, ini menjadi syiar sunnah Nabi Ibrahim yang dilaksanakan sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah ya, hikmahnya. Yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah ya. Dihidupkan dengan pelaksanaan kurban ya. Mengajarkan untuk dermawan, tidak rakus dan tidak kikir ya. Dermawan, saling membagi apa yang Allah rezekikan kepada kita ya, kita sedekahkan, kita kurbankan untuk orang lain. Yang kelima, mendidik untuk peduli kepada sesama ya. Yang keenam, mendidik untuk membunuh sifat kebinatangan ya, sifat tamak, sifat rakus, ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, ini disimbolkan dengan menyembelih hewan. Artinya kita manusia ini mempunyai sifat-sifat hewaniyah ya, sifat-sifat yang seperti hewan ya, yang tamak, rakus ya, buas, ingin menang sendiri ya, kita redam ya. Dengan melaksanakan kurban itu semoga berpengaruh pada jiwa ya, sehingga menjadikan jiwa kita ini menjadi jiwa yang mutmainnah, yang tenang, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan kalian anak-anakku suatu saat ya bisa melaksanakan ibadah kurban. Semoga kalian anakku mendapatkan rezeki nanti yang banyak ya, menjadi orang-orang yang sukses sehingga bisa berkorban untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.